Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Herdi Widirahman, guru pengampu mata pelajaran konsentrasi keahlian di program studi Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan di SMK Negeri 1 Majalengka. Pada video kali ini, kita akan membuat dan mengatur potongan melintang secara otomatis, presisi, dan tentunya sesuai standar teknis yang berlaku. Nah, serta langkah-langkah bagaimana membangun atau membuat potongan melintang jalan sekaligus melakukan pengaturan agar desain yang dihasilkan lebih akurat, jelas, dan siap digunakan dalam proses perencanaan maupun analisis proyek. Baik, kita lanjutkan ke proses langkah penggambarannya. Oke, baik. Pada video kali ini kita akan membuat penampang melintang jalan berdasarkan koridor dan surface yang kita telah buat di video sebelumnya. Nah, koridor ini harus kita buat sebagai surface. Nah, bagaimana langkahnya? Nah, langkah pertama kita pilih koridor, gitu ya. Kita klik dan di sini kita klik koridornya. Lalu di sini ada koridor surface. Ya, kita klik koridor surface. Nah, kemudian di sini kita tentukan dan kita create koridor surface-nya, kita tambahkan, lalu di spesifikasi kodenya, gitu ya, kita pilih di sini top dan kita add surface itemnya, diklik, kita tambahkan. Nah, seperti ini. Di sini kita pilih di overhangnya, overhang correctionnya kita pilih top link. Nah, itu untuk bagian atas. Nah, kemudian untuk bagian bawah atau batas bawahnya sama, kita tambahkan di sini create a corridor surface. Nah, kemudian kita klik di sini bottom links ya, untuk overhang correctionnya, batas bawahnya, dan ininya kita pilih datum, dan untuk add surface itemnya kita klik. Nah, jadi kita play di sini, lalu ada rebuild the corridor, kita klik. Nah, lalu kita oke. Nah, ini dengan secara otomatis kita di sini berubah ya. Nah, di full space, di surface tentunya kita bisa terlihat di sini ada rencana jalan baru 1 dan rencana jalan baru 2 sebagai nama filenya. Artinya di sini ada 2, jadi yang batas atas nih ya, dan ada batas bawah. Nah, oke, jadi ini sudah bisa kita lanjut. Jadi surface awal kita klik, cek terlebih dahulu. Di sini kita nonaktifkan bordernya ya, kita play, oke. Nah, ini border yang di surface.
Kemudian di bagian surface bagian atas kita klik edit surface style, triangle-nya kita aktifkan. Nah, kita cek dulu. Oke. Nah, triangle ini akan kita hapus ya. Langkahnya sama, kita klik edit surface style. Nah, kita nonaktifkan dulu yang border, mayor contour dan minor contour. Nah, yang tampil hanya triangle-nya. Nah, ini koridornya bisa kita lihat, koridor dan ini nanti yang akan kita hapus di sini ya, triangle-nya. Langkahnya bagaimana ya? Jadi kita klik koridor, lalu kita klik edit surface, lalu kita edit line. Nah, kita pilih dulu garisnya yang akan kita hapus. Untuk menghapus triangle, kita klik edit surface, lalu delete line. Ya, kita pilih garisnya, klik, koridornya dulu. Kita pilih koridor, delete line. Nah, kita pilih. Tadi sudah dipilih, kita tinggal hapus. Oke. Nah, jadi hapus. Pilih lagi. Oke, ini apa namanya, diklik lagi sedikit lagi. Oke, ini dan ini. Nah, oke, kalau ini garis trase ya, garis trase jalan, jadi tidak bisa dihapus. Kemudian kita kembali lagi ke rencana jalan, edit surface style-nya kita aktifkan, mulai dari border, mayor contour dan minor contour kita play. Oke. Nah, jadi triangle-nya sudah kita aktifkan kembali di surface awal, di edit surface latihan. Di sini untuk border, mayor contour dan minor contour gitu ya. Play. Oke. Nah, ini sudah nampak di sini. Nah, lalu kita akan membuat cross section. Nah, nanti sebelum kita membuat cross section akan membuat sampel line dulu ya, dengan cara nanti di sini kita aktifkan dulu untuk triangle-nya udah ya, udah diaktifkan semuanya. Oke. Nah, lalu kita akan mengukur ke sisi kiri maupun ke sisi kanan. Nah, kita akan mengukur bagaimana ke sisi kiri dan juga ke sisi kanan. Oke, ini adalah trase jalannya. Jadi kita klik di Anonet sini, cari dimensi, lalu kita pakai yang aligned ini ya. Nah, ini garis tengahnya, kita klik dari sini ke sisi kiri 100,49. jadi kita toleransi sekitar 112 nanti ya.
kita sudah siap membuat sampel lain. Kita geser dari stationing awal di sini, kita pergi ke sampel lain sini, lalu kita enter. Nah, ini muncul kotak dialog seperti yang kita lihat, lalu kita oke. Nah, ini name-nya atau judulnya bisa kita ganti, tapi biarkan. Ini yang perlu kita ubah di sini adalah stylenya di sini ya. Kalau yang ini yang surface latihan tuh kita biarkan, ini existing ground. Yang ini kita pilih ya, yang bawah ini ya, finish ground ya. Finish ground. Oke. Yang ini juga finish ground. Oke. Kita cek lagi, ini oke, kita oke. Nah, lalu baik kita definisikan by station, jadi kita klik sini ya, by station, kemudian kita klik, maka akan muncul data yang kita ukur tadi ya. Misalkan untuk yang sebelah kiri, misalkan kita isi di situ tadi itu 112, yang sebelah kanan juga 112. Kemudian untuk untuk increment along tangan untuk garis lurus, ininya sekitar 50. Untuk daerah circle atau lingkaran itu 25. Untuk daerah spiral sama kita 25. Nah, ini untuk sampling incrementnya. Kemudian untuk additional sample controlnya, kita ini isi true, atrank star, dan juga atrank n nya kita isi true ya. Kalau sudah, kita oke. Dan ini kita enter ya. Nah, ini sudah nampak di sini. Untuk sampel lain sudah ada, dimulai dari stationing 0 plus 00 dan 0 plus 050 untuk trek lurus, jadi per 50. Kemudian untuk di lingkaran atau di circle itu per 25, dan untuk di spiral itu juga sama per 25. Nah, itu untuk sampel lainnya ya, sudah tampil. Oke, selanjutnya kita akan membuat penampang melintangnya. Nah, kita klik selection view, lalu kita klik create multiple view. Nah, ini muncul kotak dialog. Nah, di general kita biarkan custom seperti ini, kita buat otomatis. Kemudian di section placement ini kita buat drag terlebih dahulu. Kemudian di offset range, nah ini di hasil pengukuran di awal, yaitu di 112 untuk sebelah kiri dan 112 untuk di sebelah kanan. Kemudian untuk elevation range juga kita biarkan otomatis. Selanjutnya di section display option, nah ini ya di label untuk surface ini dikasih labelnya, misalkan
elevation section label kita oke. Terus untuk di sini di basic ya, udah, ini berarti yang ini ya, finish ground section. Oke. Nah, sudah, selanjutnya kita ke data bench. Nah, di data bench di sini tetap major station offset and elevation. Nah, kemudian di survei 1 kita gunakan rencana jalan baru 2 ya. Oke, yang ini rencana jalan baru 2, yang ini juga rencana jalan baru 2, yang di survei 2 juga sama, yang di survei 2 juga sama ya. Nah, kalau sudah, kita cek lagi dari atas. Oke, ini oke, ini oke, ini oke, ini oke, database oke, kita create new. Nah, selanjutnya kita menempatkan cross sectionnya agar tidak bertubrukan, lebih atas sedikit ya. Kita klik di sini creating section view-nya, kita tunggu. Identifikasi section view originalnya belum keluar. Nah, oke. Nah, ini sudah muncul ya, sudah muncul. Apa itu? Penampang melintangnya. Nah, ini belum rapi, harus kita edit. Nah, nanti kita rapikan di season berikutnya, dan kita cek misalkan di sini di elevasi atau di stationing 0 plus 250. Nah, pas tikungan ya, kita cari elevasi 0 plus 20 250 275. Ini berapa nih? Oke, ini ya, di elevasi yang ini tuh 0 plus 00 plus 0 plus 50, tek sini. Yang ini, nah ini yang 250. Jadi ini sudah ada bahu jalannya, perkerasan jalannya juga, serta kemiringannya. Nah, nanti bisa kita edit terlebih dahulu gitu ya. Oke, itu untuk membuat penampang melintangnya. Baik, dengan potongan melintang yang sudah dibuat dan diatur, kita dapat melihat detail desain jalan secara lebih jelas, mulai dari struktur perkerasan, lebar jalur, hingga kondisi lereng. Sipil 3D memudahkan proses perencanaan dengan hasil yang akurat, rapi, dan sesuai standar. Inilah langkah yang penting menjadikan desain jalan lebih siap untuk dianalisis, dievaluasi, dan dilanjutkan ke tahap berikutnya dalam pembangunan. Teruslah berlatih, bereksperimen, dan kembangkan kreativitas Anda. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk mendapatkan panduan menarik lainnya. Jangan lupa bahagia, ganteng, cantik untuk perempuan, ngangenin, dan mempesonakan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat berkarya dengan 3D Sipil. Bye!